speaking skill memutarkan roda ekonomi. You don't talk, there goes the money. Gue takut salah, gue diem aja deh. Terus kamu yang angkat tangan. And the boss likes your idea. Nyesel gak sih lo? Stay ready is better than getting ready. Bedain ngejilat sama presentasi yang baik. Kalau lu mau jadi leader, tonton sampai habis. Ya. Kapan lu terakhir kali gugup ngomong di publik? Pertama kali, tahun lalu. Karena gue pertama kali ngomong di skala level high level internasional tapi. Oh, belagu banget, sombong. Lu bragging gitu ya maksudnya ya? Loh kan lo nanya terakhir kali gugup anjir. Oh, iya, bener sih, dan bener itu sih. nggak dalam bahasa gue soalnya, dalam bahasa Inggris kan. Jadi kan udah mah bukan bahasa lo high level tapi internasional. Jadi yang tadinya gue udah terbiasa buat ngomong depan publik jadi harus itu lagi dulu. Tapi dari kecil tuh lu udah kebiasa gak sih kayak ngomong di depan publik gitu? Mak gue lumayan sadis lagi. Oh. Sadis as in dia mendorong gue untuk mencoba banyak hal. Lu ya. performer ya? Iya, Dari jadi kecil ya? lomba gitu-gitu tuh udah ya Chinese Tiger Mama aja mak gue. Oh, keren. Emang lu terakhir kapan? Wah, gue masih inget ya. Zaman dulu kan sering banget kalau di sekolah itu disuruh ke depan maju cerita gitu ya. Baca puisi juga nih. Iya, kalau nggak suruh cerita-cerita gitu loh. Gue tuh orang yang pasti gemeteran anjir. Jadi kayak berdiri di kelas tuh gemeteran gitu. Gak bisa ngomong. Ngomong tapi gemeteran sambil keringetan. Jadi kalau habis berdiri di depan gitu tuh kayak Gini. basah dan gemeteran gitu. Bahkan ada tuh kayak ngikut lomba di gereja, baca lektor. Iya. Itu tuh gemeteran sepanjang ngomong jadi suaranya vibrasi gitu. Kayak nyanyi ya. Mungkin lebih bagus nyanyi. Iya, jadi kalau orang bilang kayak, "Oh, William udah biasa ya depan public speaking ya." Kalau menurut gua karena kebiasaannya sih, membiasakan diri ya. Jadi apa yang gitu. menurut lo bikin lo sekarang lumayan oke public speaking karena jam lo terbang. membiasakan Karena diri memaksa untuk- diri gue untuk membiasakan diri. Dan karena tuntutan pekerjaan. Mau nggak mau ya, nggak ada pilihan. Dan hari ini kita Spesial. datangan orang spesial. Karena kalau kita ceritanya kayak penyiar gitu ya. Ini suhunya penyiar. Lu mengerikan tuh kali. Dari zaman gue SMP, ya ketahuan dong. Ketahuan gue tuanya ya. Ketahuan gue tuanya tuh. Dari zaman gue SMP gue dengerin zamannya beliau jadi penyiar loh. Berarti itu di gelombang gue yang lama berarti ya? Apa yang baru ya? Di zaman dulu, gelombang yang mana nih? Kan gue siaran di 2 radio. Udah Yoi. di Gen tapi. Oh Gen, berarti radio yang baru. Welcome Mas Kemal Mokhtar. Hey guys, thank you, terima kasih. Wah, ini keren. Pasti Karena- lo bertanya-tanya, kenapa nih Mas Kemal kok yang Betul. diundang? Iya, kenapa? Ngomongin apa? Jadi Iya. penyiar kita. Leader apa aku? Wah, leader ormas kah? Jangan nanti dibubarin. jangan ya. Karena kita dari awal kita bikin episode kita selalu ketemu dengan satu benang merah. Oke. Bahwa masalah terbesar dari seorang leader adalah komunikasi. Yes. Betul. Ya kan bagaimana dia mempresentasikan dirinya, menyampaikan idenya. Kadang-kadang Yes. kepalanya mungkin baik intensinya, tapi karena yang keluar dari mulutnya belepetan, ditangkap jelek. That's what ya. That's what I always say. Ya, itu yang selalu gue bilang. Ya, Bapak saham, Bapak investasi dunia, Warren Buffett. Ya, how smart he is. Ya kan, dia aja di tahun 60-an sekolah public speaking, bro. Tahun 60-an. Kita di Indonesia sampai saat ini ya, you ask 10 people, ya dari 10 orang, nggak semuanya pasti mau belajar public speaking. Tahun 60-an sudah ada sekolah public speaking. Ya. Dia bilang gini, what good does it do if it stays here? Betul. Powerful nggak tuh? Buat apa kalau cuma di sini doang? Nggak ada gunanya. Ya. Buat apa kalau cuma di sini doang? Makanya dia belajar. Karena dari sini harus diceritakan, dikeluarkan dengan baik. Itu persis yang lu bilang. Keren. Itu. Nah, ini yang mau kita kulik ya. Yoi. Kita pengen minta suhu public speaking Indonesia. Aduh, jangan suhu dong. Banyak susu yang lain nih. Untuk kita berbagi ya. Iya. Tips-tips praktis. Karena menurut gua ini juga penting kayak Yep. gitu loh. Karena sebagai, apalagi semakin lu level
tinggi Atas. posisi karir gitu kan, otomatis lu akan banyak berkomunikasi bukan bekerja. Betul. Bahkan Kayak untuk gitu. bisa naik ke level atas, gimana cara dia bisa presenting ideas ke bosnya, Ya. gimana cara dia bisa ngomong juga Ya. bisa bikin dia untuk jadi leader juga sih. Betul, dari awal, dari lu basic gitu. Kayak misalnya orang lamar kerja deh. Ya, orang lamar Betul. kerja. Orang lamar kerja gitu ya. Itu gue udah nanya sama semua HR, teman-teman gue yang HR gitu ya. Kan gue punya beberapa temen yang sudah seumuran ya. dengan saya ya. Dan mereka sudah jadi head HR dan lain-lain. Gue tanya sama mereka, so what do you see in the CV? Or what do you see in a person? 70% is a CV. 30% ketika diundang ya untuk interview, lo sebagus CV lo apa enggak sih? Lo sebagus CV lo atau enggak? That's it. Gitu. The way you talk, the way you brand yourself, the way you communicate, itu sebagus CV lo apa enggak? Itu ujung-ujungnya how you communicate. Kalau diem aja, nggak jawabnya cuma dengan A, I, U, E, O atau cuma satu kata, CV-nya bagus. Kalau ada yang lebih bagus, you're done. Kelar. Dipilih yang lebih bagus. So it's for all levels. All levels gitu. Semua levels butuh yang namanya speaking skill. Itu. Ini cerita dikit, ada kurir nih. Kurir ke rumah gue. Antarin paket dan dia tahu bahwa gue sering ngajar speaking skill atau public speaking. By the way, gue udah jarang pakai kata public speaking. I don't use the word public speaking anymore. Ya, so si kurir ini nanya pas kebetulan gue yang depan rumah, Bang Kemal gini, Bang, saya suka lihat abang di TikTok ngomong-ngomong tentang public speaking. Bang, ngomong-ngomong kalau saya butuh nggak sih sebagai kurir? Betul. Dia bilang gitu. Gue bilang gini, lu butuh ngomong nggak? Enggak sih bang, karena nggak ketemu orang kata dia. Gitu. Sekarang gue tanya, lu mau di sini aja atau lu ada level yang mau lu tuju? Ada bang, gue pengen jadi semacam kayak mungkin leadernya atau group headnya gitu ya, yang ibaratnya di cabangnya mungkin ya. Dan dia harus ngedirect dan lain-lain. Butuh ngomong nggak? Butuh bang. Nah iya butuh. Kalau lu pengen di sini aja, ya lu nggak butuh. Gue bilang. Tapi lu pengen jadi leader, lu naik jabatan dan lain-lain, butuh nggak? Butuh. That's why you need to talk. All levels. Kalau lu mau jadi leader, tonton sampai habis. Yeah, a great leader ya, a great leader. Tapi kalau kita ngomongin speaking skills nih, Mas, Yes. sebenarnya ada elemen apa aja sih di speaking skills? Tadi kan sempat bilang tone-nya, penyampaiannya. So everything, intinya gini, basic thingnya adalah gini, the way you talk, the way you deliver, everything has to be great. Kayak what I say is, kan gue kalau ditanya, lu ngapain sih Mal? I encourage people to talk. Sayang loh, Indonesia ini lagi-lagi ya adalah negara yang punya potensi tapi tidak bisa berkomunikasi. Gue setiap kali gue di kelas gue bilang, lu jangan sampai kayak rendang, gue bilang gitu. Kenapa tuh? Lu jangan jadi rendang. Lu jangan jadi rendang. Gue bilang kayak gitu. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena rendang tuh enak banget. Saking enaknya, bumbunya doang sama nasi enak gak? Parah. Bumbu sama nasi panas, rendang tuh enak, nggak usah pakai dagingnya. Segitu enaknya. Tapi lu jangan jadi rendang. Karena rendang adalah satu makanan yang sangat nikmat, sangat enak. But nobody knows in this world. 2024, the best food in the world is rendang. But you go overseas, go ask, do they know rendang? They don't know rendang. Why? Because we are not communicating enough about rendang. What's more popular? Gue selalu bilang, miso soup is more popular than rendang. Mangkoknya segede gini, tahunya 4. You go ask any random bule, do you know miso soup? Hell yeah! Do you know rendang? What is that? Agree? Iya lagi. Nah, Jadi itu. rendang. Makanya jangan sampai seperti rendang. Dan menurut gue Indonesia adalah negara yang sangat punya potensi. Masyarakatnya banyak punya potensi, tapi tidak bisa berkomunikasi. Ini true story ya. I was in a pitching moment with a client, like wedding pada saat itu. I'm in a wedding business juga kan. Like you guys are the couple. Ini sebelah gue ada tim, sebutannya tim apa ya? Dia bukan fotografer wedding sih, yang foto booth lah ibaratnya foto booth ya. Okay. Dia foto booth. Dia pas presentasi, gue tahu karena gue tahu brandnya dia itu bagus gitu. Terus dia pas ngejelasin, jadi nanti dengan kami William dan kakak bisa tamu-tamunya bisa foto
Nanti pas foto, jadi antriannya nggak panjang dengan scan QR code ini. What are you saying? What are you saying? Gue bilang gitu. Ini ngomong apa sih ini orang? Karena bukan brand gue, jadi gue nggak mau interrupt, right? Gitu. Gue cuma gitu. And you know what? On D-Day nggak dipakai orang itu. Brand itu ya. And I know. Terus gue ketemu sama ownernya, cause I know the owner. Bro, gue kemarin I happen to had this moment with one of your sales. Terus gue bilang gitu. Sehari ketemu berapa orang tuh sales lu siang ini gue inget. Ya sehari bisa 3 sama 4 mal. Lumayan harusnya. Gue bilang pasti akan zero result. Gitu gue bilang. 1 mal palingan seminggu. Why? Produk sebagus lu kalau dia yang representative, dia yang represent nggak akan kebeli gue bilang. Why? Karena gue lihat sendiri gimana cara dia ngomong. You have a good product, but the one who's talking about your product sucks. Yeah. Itu simple, simple. Ketika ngomongnya nggak bagus, ya idenya bagus, nggak nyampe semuanya. So forget about your great laptop, your expensive laptop, your overnight Canva yang udah dibikin dengan yang ya bagus ya, sangat estetik. Begitu lu presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Skripsi saya hari ini mengenai you're gone. Sekarang referensi udah banyak bos. Referensi orang bicara tuh udah banyak. Bukan zaman gue. Zaman gue belum ada YouTube. Zaman gue belum ada sosial media. Di mana guru gue kalau ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita dengerin. Ketok dulu. Yoi, kita dengerin. Karena kita gak punya referensi. Kita gak punya referensi. Pidato yang bagus tuh kayak apa? Kita nggak punya, kita dengerin aja. Terus gimana Mas Kemal bisa inspired ya, bisa punya style sendiri, sesuatu yang ini kan breaking the walls ya sebenarnya ya. Iya. So kalau gue gini, to be honest ya, gue kan karena emang gue penyiar radio dan gue dapat banyak dari mentor gue dan apa yang gue pelajarin. Di sini gue lihat ada benang merah nih. Apa yang buat penyiar radio gue buang. Apa yang buat orang ibaratnya starter pack buat orang presentasi, sesimpel presentasi, bikin konten di Instagram, bikin lu live. Ini harus gue kasih. Karena banyak sekali orang yang live, mereka punya potensi tapi nggak bisa ngomong bos. Betul lagi. Parah. Ini berkali-kali gue udah pernah bilang. Ya, jadi gue bukan tiba-tiba cuma di podcast ini aja ya. Nggak. Ini sering gue bilang, mungkin ada yang belum nonton ya. So there was this one moment. Ini juga salah satu men-trigger gue untuk bikin si Kemal Speaking Camp menjadi digital product. Salah satunya adalah satu orang jualan emping di TikTok. Yang nonton gue doang. Why cuman gue doang? Karena nyokap gue suka emping. Ya, nyokap gue suka emping. Bayangin, kamera menghadap karung. Jadi dia nggak ada mukanya. Ya, kamera menghadap karung bersama lampu. Emping mentah. Emping mentah. Malam-malam dia cuma gini doang. Yo, di check out yo. Ada yang tebal, ada yang tipis. Ini I've told this story many times ya. Tapi it's true story ya. Ayo. Oh, ada. Silakan, Pak. Dia juga baca nama gue. Mas Kemal Mochtar, Mas Kemal. Ayo silakan Mas Kemal dicek-cek dulu etalasenya. Dicek etalase orang cuma emping doang. Ada yang tebel, ada yang tipis. Silakan Mas. Yo. Ada yang tebel, ada yang tipis. Itu aja. Nah nyokap gue doyan sama emping. Like a die hard fan sama emping nyokap gue tuh. Sampai udah di blacklist emping sama dokternya ya. Tapi gue belilah. Gue beli karena nyokap gue suka. Per box 30 bro. Gue beli 2. Si tebel sama si tipis. Gue beli tuh. So 60,000 ya. 60,000. Ya kan. Kirim nyampe rumah. Nyokap gue pas main. Gue masakin. Enak gak? Kata nyokap gue. Enak banget. Kalau nyokap gue udah bilang enak banget untuk emping. Berarti it's really good quality. Ya. Dia bilang lebarnya bagus. Ini enak banget kata nyokap gue. Beli lagi udah gak ada bro orangnya. Gak pernah live. Udah gak aktif lagi. Ya karena dia capek. Live TikTok. Yang beli cuma satu. Lah sekarang siapa yang mau nonton bos? Dan kebayang kalau dia ngomongnya banyak, ngomongnya enak, elaboratif, mukanya ditongolin, empingnya ditunjukin dengan baik, cara ngomongnya enak, bro.
Gue aja beli 60.000 ya. Let's say ada 10 orang beli kayak gue. Berapa bro sehari? Bener, 600. Kali sebulan bro. Speaking skill memutarkan roda ekonomi. You don't talk, there goes the money. Sedih bro. Sedih bro. Tapi it's hard to encourage people to talk. Untuk belajar. It's hard. Because it's not easy. Karena satu orang menganggapnya, ya elah cuman ngomong doang. Masa harus belajar? Go ahead. Tapi sama halnya ya kayak yang sering menjadi alasan besar orang-orang adalah ya gue kan introvert. Gue nggak bisa ngomong. Gitu. Lu extrovert introvert? Introvert. Ya kan? Tapi kita bisa ngomong ya? Iya. Ya kan? Silakan dibuka. Lu ada lu bisa browsing kan? Iya. Google. Sekarang lu buka Google, ya. Betul. Ketik. Ini selalu gue bilang nih. Jadi bukan gue yang ngomong nih. Takutnya kalau gue yang ngomong, introvert bisa, alah ntar gak percaya. Famous introvert leaders. Siapa yang keluar? Bill Gates. Bill Gates. Lihat Bill Gates. Kalau ngomong kayak apa? Dia introvert. Siapa lagi? Warren Buffett. Lihat dia kalau speech kayak apa. Bisa nggak? Bisa. Siapa lagi yang keluar? Zuckerberg. Lihat tuh. Kemarin baru yang beberapa bulan yang lalu launching Ray-Ban. Ngomongnya dengan pride. Apa ada Mark Zuckerberg ngomongnya? Today we gonna collaborate with the greatest sunglasses. Enggak. Ini yang lebih keren nih. Abraham Lincoln introverted tapi orator. Obama juga. Itu siapa? What's his name again? Yang Apple. What's his name? Steve Jobs. Juga introvert. Steve Jobs. Dia lihat video-videonya mereka. Mereka introvert. Menurut gue, introvert itu gak ada hubungannya sama. Dan gue udah nanya juga sama dosen. Betul. Gue nanya sama psikolog, gue tanya sama dosen komunikasi. Dari Untar, gue tanya langsung. Karena ini banyak banget. I just wanna cross check secara akademis. Cause I like that. Gue tanya, jadi gue gak asal ngomong gitu. Gak ada hubungannya mal, kata dia. Gak ada hubungannya. Kalau nongkrong iya. Nih nongkrong nih ya. Si Kemal pendiam. Ini bukan public speaking nih. Ini mah nongkrong, emang diem aja. Lu introvert ya go ahead bro. Iya kan? Ketika lu berbicara di depan umum, gak ada hubungannya. Gue introvert. Dan sekarang, beberapa teman gue di kantor yang sudah menjadi leader, sudah anak buahnya dia yang muda-muda sering banget. Bukan sekali dua kali. Pak jangan saya deh pak yang presentasi. Saya introvert. Keluar sebagai reason. Betul. Sampai nanya ke saya. Bro, emangnya kalau introvert kenapa? Gitu. Kayaknya zaman dulu gak ada isu ini deh. Nah, jadi sosial media yang sebetulnya menggulung pada saat zamannya COVID. Ingat gak? Ada konten-konten hanya introvert yang paham. What? Come on. Paham. But please do not demotivate other people lah, gitu loh. Hanya introvert yang paham. Dan itu dijadikan afirmasi untuk yang mereka nggak mau keluar dari zona nyamannya mereka. Betul. The numbers is huge. Oh bener nih, bener tuh. Padahal enggak. Lu coba cek Obama, Raditya Dika deh. Ya kan? Dia introvert. He has a podcast. He talks. He asks questions. Right? Gitu. Jadi nggak ada hubungannya. Itu tameng. Saat ini aku introvert, aku nggak bisa, and I always say that before I start my class. Kalau ada yang meng-hire gue offline classes, itu gue kasih tau di awal, karena banyak sekali yang mentalnya udah di-block aja sama dia. Aku introvert, percuma gue belajar sama lu. Lu lihat tuh Obama ngomongnya kayak gitu, ya. So it's not a reason bahwa introvert itu nggak bisa speaking skill. Dulu lu pernah dapat gak risetnya kalau introvert itu ternyata malah better public speaker instead of extrovert? Iya, gue pernah baca satu jurnal. Gue lupa siapa yang ngeluarin jurnalnya. Tapi katanya introvert tuh justru satu better public speaker dan better leader. Aku pernah baca jurnalnya itu. Nanti gue cari jurnalnya. Yes. Karena katanya lebih terstruktur ketika ngomong gitu ya. Betul. Walaupun gue agak berantakan. Tapi katanya benar-benar lebih terstruktur karena mereka suatu kayak mempersiapkan. Introvert extrovert kan mereka hajar aja deh kayak gitu. Less preparation. Tapi balik lagi introvert extrovert ini kan soal gimana cara lu mendapatkan energi ya. Betul, gak ada hubungannya sama lu pemalu dengan pemalu gitu. Malu-maluin apa enggak gitu doang. Gini, seorang extrovert juga akan malu kok ketika mereka nggak apa yang diomongin. Let's say kayak Mal nih, kayak Mal, besok
lu jadi pembicara ya karena nih ada tamu nih datang ke kantor, anak-anak binus misalnya datang ke kantor. Besok ngomongin radio yuk ngomongin radio, let's go. Berapa? Sejam 2 jam, let's go. Besok ngomongin media konvensional mal, hayo let's go. Besok mal ngomongin tentang sosial media dan UMKM, yuk let's go. Mas Kemal besok ngomongin tentang nikel nih. Hah? Nikel? Ngomongin apa? Nikel. Gue juga akan kaku bro. Gue ekstrovert, gue juga akan kaku bos. Gue juga akan... nikel di Indonesia sama. Karena gue gak latihan. Sama. There's no difference. So what makes a great speaker is lo praktis apa enggak? Gitu. Latihan apa enggak? Itu yang paling penting. Ya, latihan apa enggak? Ini kalau lagi nonton nih, coach, bang, aku udah latihan nggak bisa. Nah, latihan yang salah. Latihan yang salah. Udah gue cek 10 orang, gue tanya, Mas, gue udah latihan tapi gue tetap gugup ya. Kok gue tetap gugup ya? Coba latihan lu gimana? Salahnya di mana berarti Mas? Tahu nggak latihan gimana? Nih latihannya gini nih. Ketika orang yang gue tanya katanya udah latihan ya. Nih ibaratnya boleh gue pinjam gak handphonenya? Nih ibaratnya bukunya dia ya, catatannya dia. Oke, gue udah latihan nih. H-3 dah. Tiap hari dia latihan. Hari H ngeblank. Gue bilang gitu. Oh itu latihan lo. Lo begitu lo maju ke depan prestasinya gitu nggak? Enggak. Gimana lo? Berdiri. Ya lo latihannya berdiri dong. Do you get it? Do you get it? Do you get it? Ya. You wanna perform. You wanna do a presentation. Ya lo latihannya presentation bos. Berdiri dengan omongan yang akan lo lakukan nanti. Simple. Paling gampang nih buat teman-teman yang masih muda. Yang relate pasti stand up comedian lah. You go ask any stand up comedian. Ketika mereka udah punya materi, ya, when they have it, the script is done. Mereka latih. Emang diem? Enggak. Mereka cari temennya. Gue coba ya. Nyobanya duduk gak? Berdiri nyobanya. Berhari-hari. I've cross-checked this with my friends yang kerjanya lah stand up comedian. Berdiri. Nyobanya tuh berdiri. Nah bedanya apa sama lu yang di corporate? Sama. Dia ngelucu, lu serius. Simple itu aja. Masalahnya lu nyobanya gimana? Lu nyoba. Sampai kemarin gue ada satu ini leader. Dia bilang sama gue, Mas Kemal, gue ada conference nih. Saya harus berbicara depan ini orang-orang penting lah gitu. Yaudah yuk. Kita coba. Sampai kemana? Sampai ke stage-nya Pak dicoba. Sampai ke stage-nya. Nah, that's what I call practice. Mensimulasikan. Yes. Yang akan terjadi adalah kayak gimana. That's what you call practice. Jadi begitu slide-nya keluar, Pak, begitu slide-nya keluar, Bapak tangannya gini. Begitu kalimat Bapak ini, Bapak tangannya begini. Begitu ini, itu dicoba. That's what you call practice. Bukan begini, aku udah 3 hari berturut-turut, gimana? Itu ngapal, bos. Come on, get it right, man. Get it right. It's different. Okay? Karena dari 10 orang, semuanya begitu bilangnya. Mengaku sudah latihan, tapi itu bukan latihan. Lu main bola nih. Lu latihan main bola gimana? Baca playbook atau lu latihan di lapangan? Lapangan. Exactly. Lu mau kompetisi masak. Lu baca resep atau lu masak? Masak kan? Yeah. Simple. Karena banyak orang yang menganggap enteng tentang ngomong. Gitu. Tadi Mas Kemal kan sempat bilang kalau misalnya ide yang bagus tapi tidak dikomunikasikan dengan baik juga percuma. Nah ini juga sering terjadi apalagi di dunia korporasi ya. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang mengalami gitu di meeting, simpelnya. Betul. Di meeting misalnya ada leaders meetingnya, ada meeting leadersnya gitu kan. Terus aku mau menyampaikan ide tapi nggak berani gitu. Gimana caranya di leaders meeting gitu bisa menyampaikan ide dengan baik? So you gotta do it. The only way you gotta do it. Ini sering gue bilang. Speaking skill itu ya. Banyak banget kejadian gini. Apa yang terjadi ketika di meeting bertiga nih ya. Bertiga. Udah gitu nih leadernya depan kita. Terus dia nanya. Ada yang punya ide? Bisa dong ide kita sama? Oh, gue takut salah, gue diem aja deh. Terus kamu yang ngangkat tangan. And the boss likes your idea. Nyesel gak sih lo? Parah nyesel lo itu. Itu nyeselnya parah lo. Dan who gets the credit? Of course you. It's your idea. Yang kebetulan punya gue sama. Gue cuma bisa apa? Nyesel, diem aja. Gue gak ngomong lagi.
Saya juga tadi mikir gitu, Pak. Ikut-ikut tailing di belakang. And the benefit apa? The benefit apa? Gue sebagai leader, kalau gue ngeliat ada anak buah gue yang bisa nyampein ide dengan baik, kemudian dia bisa ngomong dengan enak. Let's say gue ada meeting sama let's say another level yang lebih tinggi, yang gue ajak siapa sih? Yang bisa ngomong lah. Nggak mungkin gue ajak yang gagu. Gue ajak sih yang bisa ngomong, bisa represent my team, bisa represent my office, my brand. It's simple. Jangan dibilang ngejilat ya. Soalnya kalau gue ngomong kayak gitu, ya itu mah bisa aja ngejilat. Bedain ngejilat sama presentasi yang baik. Ya, oke, bedain. Ngejilat tuh gini. Bagus banget ibu bajunya hari ini. Itu ngejilat ya. Bedakan presentasi yang baik. Jangan dibilang ngejilat. Karena sering nge-kick begitu. Gue di-kick begitu sering banget. Gitu. Jadi emang sayang, you gotta say it. So, the perfect thing that you have to do right now is, ini gue suka kalimat ini. Stay ready is better than getting ready. Stay ready is better than getting ready. Jadi ketika lu di situasi apapun, lu udah siap untuk ngomong. And how to deliver the idea. You are ready to talk. Gitu. Yeah, you are ready to talk. To deliver an idea ya, lu intonasi berbeda aja, yang dengerin lu udah berbeda loh. Betul. Lu mulai dengan nih, Pak, menurut saya, kalau misalnya yang step pertama sama yang kedua kita gabung, menurut saya sih kita akan lebih baik kalau si step yang pertama ya Pak, muter tuh. Karena dia kata, nah itu yang dengerin udah mulai, ngomong apa sih? Tapi ketika lu tone-nya langsung kayak gini, permisi Pak, sorry. Pak, I like the idea. Tapi saya, ini sedikit masukan ya Pak ya. Imagine kalau misalnya step pertama, step kedua kita combine Pak. Itu kan beda ngomongnya. Betul. Lu udah nge-attract dengan apa? Karena tone lu ngomong. Your gesture is different. You tend you wanna listen. Gitu. Kalau kita ngomongin speaking skills on different level, apakah sebenarnya cara-caranya harusnya sama ataukah beda ketika di level misalnya level presiden atau level menteri atau level CEO, level managers, itu harus beda cara berbicaranya. Kalau gue kan ngajarin the fundamental of speaking skill. Nah itu mau ditaruh di mana aja, itu sebetulnya tergantung audiensnya siapa. So balik lagi, lu sebagai menteri harus tahu, lu sebagai leader harus tahu, lu ngomong sama siapa, di level siapa. Yang penting adalah audiensnya dulu dan lu siapa. Oke, of course, ketika lu presiden lu nggak boleh asal ngomong ya, wakil presiden dan lain-lain ya. Lu sebagai let's say founder atau apa, lu tetap harus menjaga wibawa dan lain-lain. Itu penting ya. Tapi jangan lupa audiensnya siapa, itu juga penting. So the way you talk itu tone-nya berubah karena apa? Karena the audience. Kayak kemarin gue ngajar sales mobil ya, gue bilang sales mobil sales mobil ketika datang customer laki sama perempuan jangan disamain. Engage with them. Gitu. Dengan cara apa? Tone yang berbeda. Gitu. Tone-nya, selamat siang Pak. Ibu, selamat siang, bisa saya bantu? It's different. Oke? It's different. Tapi, basicnya sama. Nggak berarti ketika lo masih staff, ngomong harus jelas. Halo, selamat siang. Ketika lo CEO, lo harus, halo, selamat siang. Enggak, tetap harus kebuka mukanya. Mulutnya harus tetap kebuka, harus clear, sama, nggak ada bedanya. Kayak pemanasan misalnya ya, A I U E O, berarti si CEO nggak harus, ya harus lah tetap harus. Lo mau dilihat sebagai CEO seperti apa, lo mau dilihat sebagai leader seperti apa, it's up to you. Of course, orang suka ada gini, ini paling sering datang ke gue gini, gue ngomong sampai harus latihan, itu owner gue datang, begitu datang aja semua langsung diem pada dengerin. Bos, satu lu salah. Lu ngebandingin lu sama owner. It's different bro, gue bilang. Lu salah ngebandingin sama dia. Ya iyalah dia owner datang langsung diem. Udah pasti. Lu jangan bandingin sama dia. Vibe-nya aja udah berbeda. So it's not a same case bro. Kesenjangan sosial itu kan udah. Lu pengen begitu orang datang semua langsung diem. Ya lu jadi owner dulu. Silakan. It's not the same. It's not the same. Gitu. Jadi for all level everybody needs it. Everybody needs it. Dan tinggal lu masukin aja, gue udah sebagai ini, gue gimana ya cara ngomongnya ya. Gue harus yang kayak gimana ya leadernya nih gitu. Lo harus bisa berimprovisasi dengan baik.
Oke. Biar lu nggak ngeblank, biar nggak au juga nggak masalah sih. Misalnya ya, let's say gue berimprovisasi ya. Apa? Yang handphone itu loh. Krik, boring. Kenapa? Karena intonasi nggak bermain, bro. Oke. Nah, yang kedua, improvisasi itu harus dilatih. You gotta practice your brain. Improvisasi terjadi karena apa? Karena lo berimajinasi. Ya. Dan improvisasi itu sekarang adalah the ultimate killer. Sekarang udah gak musim. Gue udah bilang, setiap kantor nge-hire gue, lu kalau mau presentasi, mau baca apa yang ada di tembok, di PPT lo, mending lu kirim grup WA, gue bilang. Sekarang itu semua bentuknya kayak satu kalimat, satu kata, and you elaborate. And that's improvisasi. Udah zamannya kayak gitu. Kalau lu masih cuma baca, kirim aja grup WA, don't waste my time to come here, bro. Gitu loh. Sekarang semuanya improvisasi. And practice that improvisation. How do you do it? Ya, itu yang gue ajarin ke orang-orang. Biar lu bisa berimprovisasi, gak berhenti. Yang sering dipakai buat apa? Buat live, bro, sekarang. Benar. Live TikTok. Live TikTok tuh sekarang, Kak, aku bingung ngomong apa. Oke, sekarang gini. Let's say coffee. You gotta be an expert. Jadi orang bilang ke gue gini, Kak, untuk bisa ngomong gak berhenti-berhenti itu harus banyak baca ya? Salah. Banyak baca is good. That's good. Tapi bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah you understand the product. Like luar, dalam, inside out, kiri, kanan, 360. You know it. Dan lu bisa improvisasi. Tentang ini. Kalau lu cuma tahu kulitnya doang, kelar. Lu live lu akan gini doang nih. Let's say gue jualan kopi ya. I know nothing about coffee. Gue tuh penikmat kopi aja. Gue bukan pecinta kopi. Gue akan gini nih. Oke guys, langsung dicek out ya kopinya ya. Ini kopinya asamnya pas nih. Buat lu yang mungkin ya, americano enak banget. Silakan langsung dicek out ya guys ya. Ini pakai es enak, nggak pakai juga enak, panas juga enak. Udah gitu kalau pakai gula yang biasa enak, atau pakai sweetener kayak stevia juga enak guys. Silakan langsung dicek out ya guys ya. Yuk teman-teman, knowledge gue segitu aja. Berhenti udah. Benar. Because I know nothing about coffee. Tapi kalau gue tahu banyak mengenai coffee, I can talk for hours. That's what you need. Knowledge. Improvisasi bisa jalan, bro, kalau lu tahu apa yang lo omongin. Dan lu menguasai 1000%. Kalau cuman taunya kayak tipis-tipis sih, forget about improvisation, bro. Berarti cara untuk bisa improve adalah kita menguasai. Number one menguasai materi yang apa mau kita sampaikan. Kalau enggak, lu jadi bluffing jadinya. Lu jadi yapping. You gotta know what you're talking about. Kayak orang, Mas Kemal coba dong. Kan gue suka di TikTok tuh, Mas Kemal coba kasih contoh jualan baju. Gue gak ngerti apa-apa tentang baju. I don't know anything about baju. Gitu loh. Tapi lihat deh, konten kreator ada tuh beberapa, ada kalau nonton di TikTok, Dion namanya. Dia bisa ngomongin tentang beratnya. Dia bisa ngomongin tentang kancingnya, kebakar atau enggak, plastik atau enggak, disetrikanya kayak gimana. That's what you need. Gara-gara dia, gue beli itu barang. Nah, tahu kan yang gue maksudkan? Iya. Gue liat, wah, nih orang tahu nih. He knows what he's talking about. Jadinya dia bisa ngomong for hours, 3 times a day, 4 times a day live. Buat dia nggak masalah, cause he knows. Bukan cuman, yuk dicek yuk. Nggak gitu doang. It's boring. So make sure you know what you're talking about. Jadi bukan semacam, Kak, harus banyak baca ya? Bukan banyak baca. Apapun informasi, misalnya mau jualan kopi, mau informasinya dari TikTok kayak udah dapat, dari baca kayak, mau dari detik.com kayak, mau dari Instagram kayak, any source of information is good for your knowledge to elaborate. Nah, tinggal lu elaborate aja. Nah, belajar lu elaborate-nya. Itu skill, bro. Skill. Betul. Paling simple adalah gini. Yang paling gampang ya. Ini gue spill ya. Yang lu lakuin adalah, lu tunjuk barang yang ada di meja ini, tapi jangan menyebutkan nama produk tersebut. Dengan cepat. Ya. Boarding pass. Rumput. Gado-gado. Pesawat terbang. Obat. Nah, kayak gitu. Kick your head. Try it. Gimana? Lu sebut barang itu, lu pegang produk, tapi lu jangan nyebut produk itu. You imagine, this is something else. Cherry. Bakmi. Apa sih? Try. Nih, depan lo. Oke. 3, 2, 1, go. Sepatu. Terus. Kursi. Terus. Buku. Terus. Bando. Terus. Kacamata. Terus.
Ya, tapi it's okay. It's like that. Itu biar cepet otak lo. Biar cepet. Your head, your brain, your mouth, your heartbeat. Itu sama. Nah, harus training, bro. Training. Speaking is about performance. It's performance. Harus tahu yang namanya berbicara depan umum itu perform. Betul lagi. Ini adalah skill. Selalu gue bilang, speaking is like cooking. Speaking is like dancing. Speaking, ya, is like painting. The more you do it, the better you will be. Itu dah. Anak kesebut banget. Mas Kemal nyebut-nyebut karita. Ini kan pakai kopi, cooking. Gue jadi lapar kan. Iya, kita panggil aja kali ya. Mau makan dong. Kalau keluar kerja, aku enggak. Intermittent ya, dia intermittent. Mau pulang aja ntar. Pikiran mau makan aja ya. Wah, ada bakmi nih. Hari ini bakmi ya. Nah, sini dari Trims. Seasonal in town. Nice. Swimming ya. Tuh. Jadi kita sama makan nih. Silakan Thai. Best food in town. Nanti Mas Kemal harus cobain juga nih. Gambarnya lucu. Gambarnya lucu. Ngomongin makanan ya, UMKM Indonesia tuh makanan kita udah enak, cuma kurang terkenal, itu aja, karena nggak vokal. For instance, misalnya, ya kayak lemper. Lemper kesukaan saya itu. Nah, Lemper, ada yang terkenal nggak di luar negeri? Nanti lagi onigiri tapi onigiri kemarin gue Cirebon aja ada. Disebut communicating. Masa branding kan juga soal common ya gini. marketing, sales. Nah ini gue kasih tau nih ya. Ini nih buat teman-teman semua nih. Gue kasih tau ke lu semua. Misalnya kita banyak orang sekarang, Mas Kemal, gue belajar selling, gue belajar branding, gue belajar PRing, gue belajar ya branding, selling, marketing, PRing. Gue kasih tau ke lu semua. Itu ilmu semua. Kalau lu nggak bisa speaking, gak ada apa-apa. Ya jadi apa? Silakan dicoba aja. Lu mau coba branding, go ahead. Belajar cari suhu branding deh. Lu bayar tuh berapa puluh juta, go ahead. But if you don't know how to talk, lah. Kecuali subuhnya nyuruh kayak gini. Kamu ntar begitu keluar, pakai Ferrari, pakai baju, ya, terus pakai keluar pakai statue. Nah itu brand. Nah itu. Kamu bajunya tulisannya apa? Givenchy. Besok episode 2 kamu gak usah ngomong, kamu pakai LV. Nah itu branding, bisa kayak gitu. Tapi itu kayak statue feed itu berkomunikasi sama purple itu. Jadi bagaimana kan mimik? Itu non-verbal sih, ya. Non-verbal communication. Non-verbal communication is very important. 80% of our body is communicating. Before we talk, ya. 80%. Mungkin lo melihat, kamu kerutan, udah tua. Umur berapa gitu. Ini non-verbal communication semuanya. Non-verbal communication. Sedikit cerita nih, gesture gitu ya. gesture. Your body juga, your body weight, your body size, your body is communicating. Pulang agak iteman, Bali nih pasti gitu. Cerita nggak di Bintaro doang, berjemur, right? Gitu. Jadi your body is communicating. So don't forget to talk. Pakai intonasi. Why? Ini buat leaders nih. Talk. Pakai intonasi. Kenapa? Intonasi memberikan ekspresi. Ketika lo punya ekspresi, orang mau berkomunikasi. Siapa yang mau komunikasi sama orang yang mukanya flat, bro? Tapi gimana caranya? Kan kita coba ada nih ya. Leadersnya pinter ngomong. Ya. Tapi timnya yang ngomong. Kenapa tuh? Ya, Udah dirancing tadi. Api-apiin ya kan? Ayo, ini safe space ya saya ya kan. Kita punya project ini nih, kita brainstorm nih. Coba yuk, kalian punya ide nggak? Ya. Ada yang murahnya nggak? Diam. Siapa itu mas? Well, to be honest ya, I'm also in that situation. To be honest, gue masuk ke situasi seperti itu juga. Dan gue juga bingung, to be honest. Gue bingung. Sampai ada di tahap akhirnya gue kerjain sendiri. Sampai ada tahap gue kerjain sendiri dan gue bingung. How can I communicate for you to be initiative? Gitu. Nah itu balik lagi itu bukan speaking skill menurut gue. Ya, it's not speaking skill. Ketika dia diem, they're just blank out of idea aja menurut gue. Kecuali beda ya kalau misalnya dia diem tapi dia tiba-tiba dia ngeluarin result. Oke, ya. Itu beda. Oke. Tapi ini nggak ngapa-ngapain dan nggak ada isinya juga. Oke. Jadi itu sebetulnya
Balik lagi, itu it has nothing to do with speaking skill. Of course, balik lagi, si anaknya itu, si anak buahnya itu harus apa-apa dikomunikasikan. Harus dianya yang encourage untuk, atau enggak dianya yang apa ya, punya inisiatif untuk ngomong. Dia harus punya inisiatif untuk ngomong. Nggak bisa dia yang diam aja. Tapi it happens in my field juga seperti itu. Diam aja, nggak ada ide, apa capek gitu ya. Aduh, ini gimana sih gitu. So I was just asking what's wrong with this industry, to be honest. Gitu. Right now ya. Gue udah pernah bro, datang ke satu, gue menjadi MC bahkan ya, menjadi MC nih lebih tepatnya. I cannot mention this guy's name, but it was in a big ball di hotel bintang 5 di Jakarta. Jadi kalau kamu bisa bayangin, kalau 3 ballroom kebuka itu gedenya kayak apa? Di belakangnya dia LED curve buat dia presentasi. Keren nggak? Keren loh. LED curve. Set begini, dia di tengah. PPT-nya kayak kiri kanan gitu. Wah, keren bos. Asli keren. Tapi begitu ngomong, warahmatullahi wabarakatuh. Ikut kita yang ke-20. Kita bersyukur pada Tuhan. Itu LED sayang banget. Aduh. Asli. Presentasi sebegitu bagusnya. And you know what? Bapak-bapak ini depan, si leadernya depan nih. Bapak-bapak ini depan, itu melek semua. Karena apa? Di depannya bosnya. Ya kan? Gue ke belakang tuh, ballroomnya gede. Jadi gue ke belakang tuh. Karena gue dikasih tau sama IO-nya. Mas Kemal yang 30 slide. Tolak, 30 slide. Ini kata gue. Gue ke belakang. Yang di belakang, lu tuh anak kuahnya. Drama box, bos. Di belakang pada nonton drama box ya. Pada pakai headphone ngobrol, main game. Of course. I was gonna listen to this guy ya. Padahal PPT-nya keren banget animasinya. Gue sampai, wow. Siapa yang bikin? Aku mau dong bikinin kayak gitu. Keren loh. Tapi the way he talks. Ya. Dan yang di depan. Gue kasih yang di depan sih. Trying to stay awake. Udah ada mas. Kayak harus melek. Harus speak. Pokoknya nanti periode-periode saat aku jalan ada menyiksa ya. Harusnya sih, menurut gue ya, harusnya sih bapak itu harusnya gimana? Dia jalan. Ya, harusnya di jalan. Jadi, ya gue bisa berdiri ya. Gue bisa berdiri ya. Harusnya si bapak ini berdiri. Ya, dia berdiri di jalan. Di jalan biar gak boring. Dipakai tangannya, bukan di podium diem aja. Gini ya suaranya. Bukan di podium aja gitu loh. Ya. Dia harusnya berdiri, tangannya bermain, gesture-nya, ya. Gitu, biar orang nggak boring. Stay control, stay ke bawah. Kan leader ya, sekolah mau ke bawah. Ya kan? Gitu. This is a true story, guys. I always tell this story. This one is weird, very nice. So once I had a gig as an MC, of course. Ini gua harus present orang ketiga Google. He came to Indonesia. I forgot his name. Ketika gue Google namanya, dia punya submarine ya. Punya submarine bos. Gokil. Ya, ya orang ketiga Google ya. The guy was Indian. I remember the guy was Indian. Okay, so backstage before I present him, dia ngelakuin apa yang gue suka. Gue sama apa yang gue taruh di camera speaking cam, dia ngelakuin hal yang sama buat presentasi. Dan lu harus lihat bagaimana dari kantor pemerintahan kita, ya, presentasi sama dia. The way he talks, ini orang ketiga Google, bos. He came in like with a private jet, something like that, like really important person. Tapi dia mau turun ke bawah, ngomong sama orang, bla 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 bla. Presentasinya keren banget. Di situ lah gua melihat. Kadang-kadang emang vibe bule emang beda sih. Tapi bukan bule, India. It's different. Tapi itu juga menarik. Orang sini kadang memandang orang luar lebih tinggi dibandingkan orang sini. Gini, kalau tinggi enggak? Menurut gua, ya kalau itu betul. Tapi banyak orang mikir gini. Orang banyak nanya sama gue, kenapa kalau orang bule lebih bisa ngomong? Lu sering dapet itu enggak? Kayak orang bule itu lebih gak mau presentasi. Betul. Ya kan? Dan gue bisa ngeliatnya, gue juga ngeliatnya begitu. Dan mereka gak belajar. Ada yang belajar, ada yang enggak. Lu tau gak? Because they're used to it. Since they're a kid, they're used to it.
Gitu. Mereka sudah terbiasa dari kecil public speaking. Dari mereka di sekolah. Presentasi bukan? Bukan. Ngomong aja di kelas. Karena gurunya encourage for you to talk. It's not a yes or no question. What do you think? What do you think? And it's not a right or wrong question. Dan tidak akan disalahkan. Jadinya lu sebagai murid ngomong aja, santai aja. Berani dari kecil. Lakso ke pupuk. Ketulpok. Confidence-nya makin naik. Makanya untuk guru-guru di luar sana, please, mau gak Indonesia 20 tahun lagi gak usah belajar kayak mau speaking kah? Caranya gimana? Semua guru di Indonesia encourage your kids, your student to talk. Kasih mereka open questions to talk. Dan jangan dibilang benar atau salah. Ya. Contoh ya. Kemarin Ojo habis pada demo. Menurut kamu gimana? What do you think? What do you think? Ingat. Kenapa ya, Kak? Lo mau jawab? Nanti topiknya beda nih. Ya, itu kasih aja. Bisa ngomongin pahlawan deh. Ngomongin bambu runcing. Menurut kamu selain babu ada lagi nggak kalian cocok? What do you think? Ada nggak? Just talk dari kecil, dibiasain. Jadi udah terbiasa ngobrol di kelas, udah kepupuk bro. Udah terbiasa. Akhirnya dia kedepannya udah terbiasa untuk ngomong. Kalau pekerjaan sekarang, nah I don't know about that. Sudah nggak tahu. Yang bisa dilakukan. Untuk udah mau kita pakai udah dunia kerja. Kalau udah dunia kerja cara mereka to be honest it's late bro. Tapi enggak better. Of course ya, gue bilang gini, Mas Kemal nih jam terbang ya? Iya emang jam terbang. My question is always the same, kapan lu mau terbang? You have to offer yourself. Yes, semua orang bilang, ya bos ini mah jam terbang. Emang iya. Kapan lu mau terbang? Montak ini ya mas. Is selalu masih self legal lah. Iya. You gotta motivate yourself. Lu mau nggak dia untuk melangkah gitu? Kalau lu nggak mau ya lu kok pengen do this right now. Speaking skill. Sekali lagi gue ulang berkali-kali. Speaking skill adalah skill pendamping nomor 1 apapun skill utama. Skill utama lu ya. Skill pendampingnya apa? Speaking skill. I have a friend. Arsitek. Gambarnya bagus. Present idenya busuk. Sumpah present idenya busuk. Dia bisa ngedesain rumah keren. Present idenya busuk banget. Akhirnya dia kalah sama siapa? Sama orang. Emangnya yang bikin desain rumah bagus dia doang? Enggak dong. Ada 5 orang lagi bos yang bisa yang bisa bikin rumah sebagus dia. Don't ever think you're the best. Ada orang lain yang lebih bagus dari lu banyak. Dan ngomongnya lebih bagus dari lu. Bikin rumah itu gue bilang sama temen gue. Gue langsung straightforward karena teman gue. Bro bikin rumah itu. Gue gak ada ketemu lu sekali bro. Gue pengen nanya lagi berbulan-bulan. Kalau lu ngomong iya, enggak deh. Bener nggak? Gue pengen sama orang ya. Oh ini Mas Kemal, ini kenapa kita tukar? Jadi biar flow udaranya itu gini Mas Kemal. Saat ke sini, Mas Kemal lihat itu kenapa saya bikin gitu. Jadi jelasin gitu. Nah jadi Mas Kemal kan jadi hemat listrik Mas, kalau nyalain AC terus. Keren lah. Nah itu. Speaking skill adalah skill pendamping utama. Apapun skill utama. Dan ini mempelajari future skill. Ya itu deh kayak social influence. Itu dimulai dengan lu berkomunikasi. Kalau lu gak pernah berkomunikasi, lu gak pernah berkomunikasi. Setelah fotografer malah ya. Selalu gue refer fotografer. Malah gue mau foto keluarga sama siapa nih? Sama ini. I will always refer that guy. Kenapa? Karena dia kalau foto enak. Oke, Mal coba lihat kanan ya Mal ya. Ibaratnya ada pesawat datang Mal. Oke, 3, 2, 1. Klik. Oke, nice. Oke Mas, bersama anak gue. Gani. Coba, Gani sukanya apa? Cosplaynya MU ya. Oke, ceritanya dapat kado MU ya. Mukanya ekspresinya pada 1, 2 aja. Ketemu sama fotografer ya. Cek. Oke, mau gimana lagi Mas? Ya, mau. Nah, ada yang kayak gitu banyak. Fotografer. Oke Mas, mau kayak gimana lagi? Mana gue arti? Yo, the business is like that right now. Speaking skill adalah skill pendamping nomor 1. I'm not telling you talk. I'm encouraging you to talk
What? Save your goddamn business. Seriously. Di depan gue udah pernah, gini deh, balik lagi. Jangan sampai menjadi rendah. Jangan satu lagi menjadi durian itu salah satu makanan yang selalu gue bilang ya. Gue kenapa selalu pakai gambaran makanan karena easy ya. Durian juga Indonesia. Ya Allah. Dari Aceh. Terus gue durian. Enggak. Aceh punya durian. Padang punya durian. Semua punya durian ya. Kemana lagi tuh dari kita? Palembang, Bengkulu, Pontianak. Lampung. Itu Sumatera doang ya. Oh iya. Sampai Lampung ujung. Masuk sini. Petruk, mana ya. Semuanya Bawor. Yang terkenal mau saking doang. Kita punya banyak coy. Ada yang terkenal nggak? You go ask Bule. Julian, where's it from? Singapore, man. Damn. Top of mind mereka. Durian, Singapore or Malaysia. Mau saking. Thailand. Karena gue salah satunya trigger gue adalah itu. Gue before pandemi pernah ke KL. Ya zamannya musaking hype-nya lah di Indonesia. Di Jakarta kan mahal ya 1, betul banget. Iya, mahal banget tuh. Nah, pas kebetulan temen gue orang sana, come at this day, at this month is the musaking season. Yeah. Gue belum pernah nyobain bro. Begitu gue makan, gini tuh pak, hap. Kayak overall hype deh. Udah, gue coba lagi sama anak gue, sama istri gue. Enak sih. Ya enak sih, cuman enggak. Gue juga punya kok yang kayak begini. Indonesia punya. Emang enak. Dan selalu gue bilang, musangking lu tuh gak kayak di langit bumi. Enggak sejauh ini. Enggak sejauh itu. Tapi kan overhype-nya gitu kan. Itu dia. Jangan sampai lu durian. Gak dikenal bos. Aduh enak. Gila. Durian Indonesia the best bro. Asli. Cuma nobody knows. Itu. Berarti kalau misalnya tadi kan dari Mas Kemal bisa disimpulkan kenapa tadi orang bule lebih dianggap lebih jago game skillsnya karena dari kecil dia sudah diajarkan menyampaikan apa yang ada di pikiran kedua. Why do I know that? Because I was raised overseas. I was raised abroad. Jadi I know it. Gitu. Makanya dan gue itu sekolah di Indonesia di tahun 80-an. Guruku gak pernah ngasih pernah itu. Ngerti gak? Ngerti bu? Siap? Oke. Back in the 80s was like that in Indonesia. Sekolah negeri ya. It was like that. Dan gue confirm sama temen-temen gue. Betul. Back in the 80s, early 90s, kayak gitu. I don't know now. I don't know you guys. Tapi back then, sekolah pun gitu. Ngerti nggak? Nanyanya gitu tuh nih. Ngerti nggak? Berani nggak lo nanya? Oh, ya. Karena dia sering jelasin. Ada yang mau nanya? Ya kan? Ngerti? Hati bu. Ya? Belakang. Nah di sana nggak pernah nanya, mereka selalu opto di situ. Gue, ya gue dulu belum ngerti, tapi begitu sekarang gue lihat, iya ya. Karena once gue pernah lagi nge-MC ya, nge-MC gue present pada saat itu ambassador of UK, Great Britain. Nah acaranya itu acara di Indonesia, di Jakarta nih acaranya, dan acaranya less formal, itu deh. Si ambasador ini. Setelah gue buka, acaranya formal, dibuka dengan J-pop, fun, dan lain-lain, bla 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 bla, karena ini mengenai kantornya yang sudah puluhan tahun, kantor merek dari Great Britain ini sudah ada di Indonesia, sudah lama, dan dia sebagai speaker di situ. Ngasih greetings lah. Dia bawa file yang tadinya formal lah. It turned out, this event is not that formal, Saman. I'm just gonna put this away. I'm just gonna blend in with the vibe today. Kan semua kayak biasa. Dan menurut gue, gak semua adaptif kayak gini. Gak semua adaptif kayak gini. Kerannya orang. Dia tahu daripada hype-nya kencang, fun, dan lain-lain. Kalau dia buka, filenya dia pasti langsung jadi jatuh. Dia punya pemikiran untuk, I'm gonna put this file away. I'm just gonna be casual. Is that okay? Dan gue sebagai eksis belajar, ya pastinya oke. And lu tak besar. Tapi gue appreciate itu. Gue sangat appreciate itu. Wow, keren nih orang. Berarti kalau misalnya tadi menyampaikan pendapat di dia sangat itu penting untuk
kita yang misalnya dianggap sudah terlambat ya untuk mulai belajar speaking, karena ada yang bisa dilakukan on daily basis buat kita latihan. Practice. Everything is practice. You gotta practice everything. Yeah. You gotta practice everything. Mulai dari yang paling gampang adalah open your mouth. When you talk, you gotta open your mouth. Ya. To deliver something. Misal lu presentasi ya. Pak, menurut saya, kayaknya poin pertama kedua lebih baik digabung deh, Pak. Ini sedikit masukan ya, Pak, dari saya. Kalau lo nggak buka, Pak, menurut saya kayaknya gimana kalau poin satu, vibe-nya beda. Kenapa? Karena kebuka mulutnya. Enak. It's different. Buka mulut lo. How do you open your mouth? You gotta practice, bro. Makanya gue selalu bilang ada yang namanya lying face. Di video gue tuh ada latih yang namanya lying face. Stretch your mouth. Buka mulut lo. Stretch your face like this. Itu latihan gue gitu. You gotta stretch it. Kalau lu stretch, lu terbiasa kebuka. Jadi ngomongnya terbiasa kebuka. Kalau lu stretching cuma gini doang, lu begitu ngomong akan tutup. Tapi kalau lu udah bukanya kayak gini, ya, stretching. Ini semua muscle. You gotta stretch every day. Ini, ya. Kemudian nafas gue. Biar gue paham nggak. Ini kedengeran di mic ya. Nggak enak tuh kan? Ya. Langsung dikecilin dong. Ganggu. Ya kan, ganggu, ya kan? Nah itu semua nafas. Nafasnya yang bener. Biar nggak deg-degan. Itu semua practice. Because what? Sekali lagi, you are performing. When you are performing, you gotta practice everything. Apapun yang ada di otak lu, keluarin lewat mulut lu. Nah, di mulutnya ini banyak muscle yang harus lu latih. Kayak ibaratnya lu mau main bola. Lu mau main badminton, lu mau main tenis. Kalau zaman sekarang lu mau main paddle. Yeah. You gotta practice all your muscle. Lu gak practice. Aku lagi. Lu gak practice, ini kan muscle. Yeah. Lu gak main bola sebulan, habis liburan 2 bulan, aku kaku. Sama ini juga kaku lagi. Kalau orang yang gua, Mas, lu sampai sekarang masih gak live face? Tiap hari kali gue. Because I do this for a living. Yeah. You gotta do it every day. Kamu masak buat, let's say, nasi goreng. And then you got like your signatures on it. Nasi goreng kari kambing. And then you don't cook that for 2 years. Lu juga pasti akan bergabung. Dari kata muscle memory juga tetap aja. Pasti. Tapi kalau if you do it every day, lu udah gak pakai takaran apa lagi. You pinch, boom, potong-potong bawang, boom, udah gak pakai karena you used to it. Minyaknya segini, kalau udah kalau misalnya anak baru atau 3 tahun lah masak, lu gini lagi deh. Cukup ya. Lu gini lagi nih, gramasi lagi nih. Tapi kalau lu udah terbiasa, you do it every day. Udah kayak gitu. Cause it's muscle memory. It's muscle memory semuanya. Motorik semuanya. Semuanya motorik. So, you gotta do it every day. So, that's why I say, saat ini, speaking skill. Saat ini ya, speaking skill ada skill pendamping nomor 1 apapun pekerjaannya. Mulai dari gorengan, ojol juga belajar sama gue. Itu story bro. Ojol ketika bisa ngobrol ya. Ya dia bilang sama gue, bro, kok belum pernah dapetin yang namanya tip 80.000, 100.000, 80.000, 5.000. Why? Because I know how to communicate. Ini tuh story. Tapi sorry untuk aplikator ya. Banyak taksi online, akhirnya mereka mendapatkan kerjaan offline, because that's their goal. Betul. Akhirnya mereka dipakai kerjaan offline, dia dapat 3,6 juta ekstra kali 3 emas. Dan dia ngirimin gue ke roti gue. Thank you so much, kata dia. Karena mobil, Avanza mah sama aja, bos. Avanza mah sama aja. What makes a difference? The driver, bro. Meskipun gue akan di-kick di lapangan, gak segampang itu, bos. Bener, gue tahu di lapangan gak segampang itu. That's why lo jadi driver 5.0 right now. Begitu lu lihat, ada si Kemal masuk nih. Oh, dia pakai headset. Ya udah, don't talk. Tapi tetap terima kasih. Teki, jangan sampai dia ketinggalan. Jangan kayak gini begitu lihat. Udah pakai headphone.
Ya udah. Dia tuh 3.6. Gue tanya kemana gitu Mbak. Ke Bogor Pak, aku dipakai 3 kali. Kali 3, makasih banyak Mas Kemal. Buat gua, wow. How do you generate that? Harga video gua 141 ya. That's 141.000 menjadi 3,6 kali 3. Damn, that's my goal. And nanti tuh gue bilang speaking skill memutarkan roda ekonomi. Yeah. That's why gue bilang speaking skill memutarkan roda ekonomi. Ada orang bilang ke gue, Mas, gue sekarang sudah di UAE. Thank you because of you. Gue tahu caranya ngomong. Dan gue tahu caranya mendapatkan dream job oil and gas company yang dia mau. Kirimin ke gue coklat, Dubai coklat. Asli, I'm not asking anything in return. Cause they genuinely just give me aja. Mereka kasih. Dari Makassar kemana ngasih gue roti. Mas, ada kemarin tuh ngasih gue ke PMP pos. Ini, Mas, kirimin ya, boleh. Mas Kemal mau apa? Aduh, gue lagi diet. Ya benar, ya kan gue lagi diet ya. Udah Mas, nggak usah banyak-banyak. Aku kirim 1 dus ya. Gue kira 1 dus beda 1 dus sepatu ya. Pos, 1 dus. Hindi tahu Isis Indomie Lebih gede. Gue gede banget gue bilang. Mas ini nggak ada apa-apa yang dibanding apa yang aku dapat ya Pak. Ada satu anak, satu ibu-ibu ketemu istri gue. Dia bilang terima kasih bilang ke Mas Kemal. Bisnis aku udah lebar sampai dia beli ruko di Bandung bos. Ketika dia bikin ruko di Bandung, dia butuh pekerja lah. Butuh satpam, karyawan nambah, butuh roda ekonomi. That's how it is bro. That's how it is. Gue bukan konglomerat yang punya pabrik bisa bikin pabrik. Mengenerate karyawan. I cannot be that. I'll do my best for this country buat gue. Gimana caranya biar lo bisa ngomong so people know your product. As long as your product is good, people will continue. Right. And your idea is good. Menurut gue, ini udah bisa masalah mulai bahwa sebegitu penting ya. Skills guys. in every level. In every level. Level, role, title, industry. Every. Gue so it's very simple. You go with you go to Bali and you buy first class ticket. And then pramugarin lagi mau kopi atau teh. Bete nggak lo? Mau chicken or beef? Instead of first class ini mau kopi atau teh. Yeah, especially kids your days. Nowadays begitu cut buat tweak juga deh. Berbicara lebih cepat. Dari itu dikit first class ngomong kok. Menunjukkan level kapabilitas. Bagaimana lu bisa mempostingkan diri lu di berbagai macam ya kompet. How you present yourself, how you present your idea. Jadi jadinya bisa terbantu dari speaking itu. Betul. Betul. Amat telling bahwa kalau lu ngomong lu pasti akan dijual ya. Enggak. Kesal gue bukan orang sales di sini. Karena banyak yang Mas Kemal, kalau gue beli video lu, gue belajar sama lu, udah pasti kejual gak produk gue? Enggak, gue bilang. Ya, itu bukan sales. Tapi if you study with me, lu latih sama gue, orang akan paham sama lu. Beli atau enggak, itu bukan usaha gue. Gue gak bisa karena gue bukan sales. Lu cari coach sales. Jadi apa yang udah kita bahas itu sebenarnya adalah fundamentalnya. Kita berpikir nih, kalau kalian pengen belajar detail teknis ya, langsung aja beli. Ya, di port luar ya. Itu yang kita lampirkan buat kalian khusus gitu ya, supaya kalian punya drive untuk berdiri. Itu cuma kalian yang udah di leadership, atau kalian aspiring leaders, atau bahkan kalian yang masih staff pun, you need this skill. Leaders to be. Karena kayak di satu research sebelumnya juga kita sering bilang kalau leadership skills itu bahkan untuk lo bisa memimpin diri lo sendiri itu penting. Dan ini kata Andy Corny dan Dep. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Thank you so much. Thank you. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.